dengan yang kemarin saya sudah konfirmasi dengan Ibu. Kita ada jadwal wawancara. Bisa ya Bu sekarang? Bisa. Silakan. Baik Bu, ini saya mau tanya-tanya. Ada tugas saya dari CDP. Kebetulan kami diminta untuk mewawancarai kepala sekolah. Itu tentang dilema etika dan dilema moral yang ada di sekolah ini. Bu, kalau boleh tahu udah berapa tahun Ibu menjabat sebagai kepala sekolah? Sebagai kepala sekolah sejak tahun 2018 memang ya. 2018 yang Bu ya? Kurang lebih 5 tahun lah ya. Kurang lebih 5 tahun. Nah, pastinya selama 5 tahun ini banyak hal yang Ibu alami. Bisa saja kasusnya ringan, mungkin bisa saja kasusnya berat gitu ya. Bagaimana kira-kira Ibu menyikapi kasus yang ada di sekolah ini? Iya, jujur saja Miss Farida ya, selama jadi kepala sekolah 5 tahun kayaknya singkat ya, tapi dalam perjalanannya memang kita banyak menghadapi kasus. Dan kadang-kadang kasus itu dihadapkan kita pada suatu dilema yang sangat membingungkan kita ketika kita mau mengambil keputusan bagaimana. Kadang-kadang kasus itu merupakan pelanggaran terhadap peraturan, tetapi ada satu pertimbangan kasihan gitu ya. Apa kasihan? Jadi di situ letaknya kesulitan kita yang kita hadapi. Iya, jadi ketika mengambil keputusan itu ada juga yang kasus itu menjadi dilema etika gitu ya. Ada juga yang rujukan moral. Bagaimana kira-kira Ibu mengidentifikasi mana yang dilema etika, mana yang rujukan moral seperti itu? Seperti yang disampaikan tadi. Oke, baik Miss Farida. Saya mengidentifikasi, pertama kita lihat dulu kasusnya apa, kemudian penyebabnya apa, latar belakangnya. Kita harus jeli melihat kenapa kasus itu terjadi. Kemudian kita lihat apakah kasus itu berhubungan dengan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang sudah kita buat, atau katakanlah komitmen dan kesepakatan yang sudah kita buat, atau kasus itu pada dasarnya tidak berhubungan dengan komitmen, pelanggaran yang ada tidak terlalu signifikan, tetapi ini menjadi suatu masalah besar. Nah, itu dulu. Yang kedua, kita identifikasi siapa saja yang terlibat di dalamnya. Orang-orang yang terlibat di dalamnya, bukan untuk mencari kesalahan, tapi kita harus jeli melihat orang-orang yang terlibat di dalam supaya kita tahu mengambil keputusan untuk menentukan ini kepada kasus yang bersifat peraturan atau yang tadi dilema etika ya, atau rujukan moral. Yang harus kita lihat. Setelah itu kita lihat lagi, setelah identifikasi siapa saja yang terlibat, kita lihat dulu fakta-faktanya relevan nggak dengan keadaan, dengan situasi yang dialami, dengan keadaan dan situasi yang dialami sekolah itu sendiri. Nah, itu deh. Nah, tadi kan Ibu bilang ada masalah itu dua-duanya sama-sama benar gitu. Di pihak kita juga kita merasa benar dari nilai-nilai kebajikan, di pihak anak juga merasa benar. Nah, jika ada hal yang seperti ini Bu, bagaimana Ibu mengambil keputusan? Ya, itu berat ya. Jika ada hal yang seperti ini terjadi, itu berat, sangat berat sekali. Jadi saya pada akhirnya itu kembali kepada kebijakan lagi ya. Pada kebijakan lagi. Terkadang disitulah letaknya. Ketika dia ini tidak sesuai dengan peraturan, tapi kalau saya buat keputusan dengan berdasarkan aturan, ini akan mengancam, katakanlah mengancam masa depannya, mengancam kehidupannya. Nah, sehingga disitulah diperlukan kebijakan. Nah, jadi saya dalam hal kebijakan biasanya saya meminta pendapat kepada Dewan Guru, Majelis Guru, musyawarah, hasil mufakat. Kadang-kadang pendapat dari guru ini kan penting juga. Nah, setelah dari pendapat para guru itu, barulah kita ambil keputusan. Berarti keputusan yang Ibu ambil itu diambil sendiri. Ibu tempatkan ke majelis guru dulu, musyawarah gitu. Ini ada kasus lo, sehingga dari pendapat mereka ya kita ambil satu kesimpulan. Oke, baiknya kalau begitu begini. Nah, kita ambil keputusan. Nah, kira-kira prosedur penyelesaiannya itu Bu bagaimana? Apakah misalnya langsung selesai pada saat pertemuan dengan guru-guru atau ada prosedur-prosedur lain lagi? Saya tidak pernah saya tidak pernah langsung kalau ada suatu masalah langsung saya putuskan ke tempat pada saat itu, tidak. Itu ada perencanaan, dan itu katakanlah terencana secara tersusun. Misalnya begini, ada kasus
sampai kepada siapa yang terlibat, tentu kita akan mewawancarai, kita akan, nah itu tahap pertama. Kemudian oke, kita janjikan nanti ini tidak bisa langsung kita putuskan, kita akan lihat berikutnya ya. Nah kita beri waktu 2 hari misalnya, 2 hari, terus kita lihat lagi, kita tanya lagi orang-orang yang terlibat, dan kemudian kita lihat, kita akan telusuri penyebab ini. Jadi untuk menelusuri itu kan kita butuh waktu, terus kita tanya supaya nanti ketika kita mengambil keputusan kita tidak terjebak oleh suatu keputusan. Artinya begini, kita udah putuskan, ternyata dapat info baru, nggak gitu. Nah gitu, jadi ada perencanaan. Nah nanti setelah itu setelah didapat semua data, fakta, barulah kita ajak dulu diskusi. Setelah itu baru, karena ini di sekolah ya, tentu kita berhubungan dengan siswa dan orang tua, baru kita panggil orang tua, kita sampaikan ini keputusan. Tapi sebelumnya ketika ada masalah kita sudah sampaikan dulu ya ke orang tua bahwa anak punya masalah ini, tapi kita akan proses. Nah itulah yang direncanakan, kita akan proses. Jadi yang saya tangkap berarti ada prosedur dalam penyelesaian masalah itu, dan orang tua adalah orang yang wajib dilibatkan dalam masalah. Nah menurut Ibu, apa selain hal yang sudah Ibu sampaikan baik tadi, ada nggak misalnya hal lain yang lebih efektif dalam mengambil keputusan ini? Yang lebih efektif memang kita komunikasi dengan orang tua supaya kita dapat dukungan dari orang tua. Kenapa? Terkadang kita punya suatu dilema, saya ambil keputusan ini, orang tua tidak mendukung. Nah ini yang berat. Sering sekali terjadi ini yang berat. Jadi kita mau menegakkan peraturan, memang anak ini akan diberi sanksi. Misalnya anak ini dalam peraturan tidak boleh merokok, kedapatan merokok, kita mau kasih skorsing, orang tua nggak mendukung, dengan berbagai macam alasan dan dari enggak. Nah di situ repotnya. Nah, maka efektifnya kita bawa ke orang tua, kita ajak bicara, kita sampaikan, kita ajak orang tua juga membantu sekolah untuk menegakkan peraturan dan mengajarkan anak untuk bisa dia bersikap disiplin. Karena kalau kita kasih dia sekarang kelonggaran atau kita kasih belas kasih ke dia, sementara itu adalah salah, yang terjadi adalah anak akan terus melakukan itu. Ada kok yang membela aku. Jadi pembelajaran juga untuk yang lain. Iya, betul. Yang bisa saya tangkap itu adalah bahwa ketika mengambil keputusan harus dilihat dulu adilnya, tapi ada juga cinta kasihnya, gitu ya Bu ya. Berat ya Bu ya. Terus Bu, tantangan yang Ibu hadapi selama ini untuk menyelesaikan sebuah dilema yang ada di sekolah, tantangan ketika Ibu ini nih keputusan yang saya berikan gitu. Bagaimana kira-kira tantangan yang Ibu hadapi selama ini? Apakah terjadi penolakan atau bahkan diiyakan? Nah, kalau terjadi penolakan bagaimana? Ya, tantangannya itu tadi yang sebenarnya sudah disampaikan, tantangannya itu berat, dan ketika orang tua itu terjadi penolakan dari keputusan yang kita ambil, itu salah satunya yang saya katakan tadi. Kita kasih skorsing anak, tapi orang tua menolak, nggak mau dia, anaknya tidak boleh diskorsing. Baru aja merokok sudah ini kalian skorsing. Contoh lagi, karena anak itu kecil sih, kan kita katakan anak tidak boleh mencuri, apapun itu bentuknya. Lantas dia mencuri makanan di kantin. Ketika kita sampaikan ke orang tua marah-marah langsung sampai baru hanya bakwan, berapalah bakwan itu, berapalah. Sudah kita sampaikan, bukan persoalan bakwannya, tapi persoalan nilai dia, sikap dia yang sudah melanggar aturan, ya, dan sudah kalau kita biarkan ini tidak mendidik, biarkan keterusan yang dilakukan. Nah itu dia tantangannya ketika orang tua tidak menerima, tidak mendukung pihak sekolah. Kalau anak perkara mencuri berarti itu masuk ke bujukan moral ya Bu ya? Iya, bujukan moral karena dia bersalah pada posisi itu gitu kan. Nah terus Bu, kira-kira kalau misalnya ada masalah tadi terus Ibu jabarkan, dilemparkan ke majelis guru, terus dikaji kembali gitu. Nah setelah itu apakah Ibu punya jadwal khusus nih untuk menyelesaikan masalah, atau masalah ini terjadi, ayo kita selesaikan hari ini gitu? Biasanya kalau ada, begitu saya dengar ada masalah,
begitu saya dengar ada masalah, saya langsung telusuri masalah. Nah, baru masalahnya apa, berat ringannya, baru buat prosedurnya, jadwalnya. Kalau masalah misalnya Bu ada anak menyontek, terus dia berkelahi sama temannya, nah, itu harus segera diselesaikan. Gitu. Bu, misalnya Bu anak itu berkelahi sehingga menimbulkan luka dan berdarah, harus ke rumah sakit, orang tuanya marah-marah, itu harus segera diselesaikan. Karena kenapa? Karena itu memang butuh pengobatan secepatnya, itu persoalan yang bisa diselesaikan. Tapi ada persoalan-persoalan yang berat. Nah, biasanya itu saya tanya dulu, baru setelah itu saya buat prosedur, buat janji, buat rencana untuk penyelesaiannya. Ini berarti sudah terstruktur begitu ya Bu ya. Nah, selama ini Bu, selain majelis orang guru-guru lah ya di majelis guru gitu, apakah mungkin ada seorang yang membantu Ibu misalnya menjadi teman berpikir, bertukar pikiran Ibu untuk menyelesaikan kasus yang ada di sekolah? Oke, ada. Di yayasan ini kan ada yang namanya koordinator. Koordinator itu mengepalai wilayah. Dalam satu wilayah itu ada beberapa sekolah. Nah, kepala sekolah itu di bawah koordinator. Nah, maka saya biasanya akan selalu berkoordinasi dengan koordinator karena dia itu atasan saya. Nah, maka saya akan berkomunikasi, ini ada masalah ini, itu wajib diketahui oleh koordinator. Karena jika untuk mengantisipasi, jika persoalannya sampai besar, koordinator tahu. Dan nanti pula di situ juga kita kadang-kadang mendapat masukan dari koordinator, kayaknya begini, supaya kita tidak salah dalam mengambil langkah. Apalagi kalau sampai nanti masalah sampai ke yayasan. Karena pernah terjadi ya, dengan saya pertama awal-awal jadi kepala sekolah sudah langsung muncul ada persoalan yang sampai di orang tua sampai ke yayasan untuk menuntut kasus ini. Gitu. Itu kasusnya itu tadi, orang kita mau sekolah anaknya, orang tua tidak terima, sampai saya dilaporkan ke yayasan sebagai kepala sekolah yang arogan. Itulah tantangan beratnya. Tapi kita tetap kadang-kadang kita berpikir bukan untuk kepentingan saya, tapi memang ini kita harus tegakkan aturan ini untuk kepentingan bersama. Ya, terkadang memang banyak orang tua ini yang merasa mereka benar ya, kan kita juga merasa benar. Nah, di situ dilemanya ya Bu. Baik, tadi Ibu sudah sampaikan banyak hal tentang pengambilan keputusan ini. Ada nggak pesan khusus nih yang mau Ibu sampaikan kepada saya lah, khususnya calon guru penggerak nih? Siapa tahu saya juga menjadi pemimpin gitu. Poin-poin apa kira-kira yang Ibu mau sampaikan kepada kami? Begini mengambil keputusan, walaupun tidak ada yang efektif ya, tapi trik-trik dari Ibu lah untuk kami. Oke, baik, Maridaya. Mudah-mudahan terus jadi CGP, dari CGP nanti terus jenjang karirnya PP, dan CGP itu ada peluang untuk kepala sekolah ya. Nah, triknya begini, yang jelas satu hal, ketika kita dihadapkan pada masalah, jangan langsung berasa berusaha ambil keputusan. Telaah dulu, kita identifikasi dulu. Yang kedua, tetap jadikan peraturan sebagai dasar pengambilan keputusan. Ya, peraturan itu supaya kita nanti tidak keluar dari peraturan sehingga kita dipersalahkan. Jadi kita punya dasar yang kuat. Ini loh, saya mengambil keputusan berdasarkan ini loh. Nah, jadi ada dasarnya. Yang ketiga, berpikirlah bahwa apapun keputusan itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan bersama, kepentingan orang banyak, termasuk kepentingan yang bermasalah itu sendiri. Itu dia. Yang keempat, jangan berpikir bahwa saya berpikir saya bisa memutuskan sendiri. Ajaklah berembuk, teman-teman kita kan kita di sekolah adalah guru dan ajaklah bertukar pikiran atasan kita. Kolaborasi yang Kolaborasi. yang kurikulum merdeka. Iya, betul. Betul. Itu mungkin triknya yang bisa saya berikan. Sangat menarik ya Bu ya, berarti merangkum segala sesuatunya. Ya. Baik, itu
saja yang mau saya tanyakan kepada Ibu. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga Ibu tetap menjadi kepala sekolah yang bijaksana, yang bahagia dan sehat selalu. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bu Salina. Sehat Bu? Selamat pagi Bu Marida, sehat. Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa hari ini saya ingin mewawancarai Ibu terkait dengan dilema etika dan rujukan moral yang ada di sekolah. Pastinya sudah banyak hal-hal yang seperti itu terjadi di sekolah ini. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Bu jadi kepala sekolah? Saya jadi kepala sekolah di SMA Santo Yosef dari tahun 2016. 2016. Tahun pembelajaran 2016-2017. Jadi kurang lebih sudah 7 tahun ya Bu ya? Iya Bu. Pasti sudah banyak hal yang terjadi ya Bu. Bagaimana kira-kira Ibu mengidentifikasi kasus yang ada di sekolah ini, mana yang dilema etika dan mana yang rujukan moral? Iya, biasanya kalau misalnya ada kasus, saya lihat kasusnya, kemudian kita duduk bersama dengan guru-guru, membicarakan. Kalau itu kasus siswa kan kita lihat, bisa saja ada anak yang bermasalah pada satu orang saja. Nah kalau itu kan kasus khusus. Tapi kalau dia bermasalah dengan semua guru, bermasalah dengan teman-temannya, itu barulah kita angkat. Baru kita lihat lagi apakah itu memang dari siswanya sendiri atau ada pengaruh-pengaruh lain. Jadi untuk menentukan itu dilema etika atau rujukan moralnya dilempar ke majelis guru begitu ya? Ya, kita bicarakan bersama karena kan tidak bisa kalau untuk laporan kan kadang-kadang kasus itu kan ada satu orang yang laporkan, kadang-kadang siswa yang laporkan, kan kita tidak bisa mengidentifikasi dengan baik. Gitu. Jadi berarti dari situ baru kita tahu antara misalnya kalau misalnya rujukan moral itu berarti kan ada yang salah gitu ya Bu ya. Kalau istilah dilema etika kedua-duanya benar, berarti dari situ bisa disimpulkan Ya, gitu bisa ya. disimpulkan sehingga kita mengambil keputusan pun lebih mudah. Berarti Bu kalau seperti itu tadi mengambil keputusan dilemparkan ke guru, dilemparkan ke guru, ketika ambil keputusan berarti bukan Ibu sendiri yang ngambil gitu ya Bu? Ya, sebenarnya bukan dilemparkan, tetapi kita bicarakan bersama. Nah, ketika mengambil keputusan, apa masukan-masukan dari sesama rekan guru, itu yang saya cerna dan untuk mengambil keputusan, sehingga keputusan yang diambil tidak menyakitkan satu pihak dan tidak menyalahkan pihak yang lain. Berarti perlu pertimbangan ya Bu ya. Oke, bisa saya bilang. Nah, itu kan tadi seperti sudah ada langkah untuk mengambil keputusan. Ada lagi nggak cara lain untuk mengambil keputusan itu selain didiskusikan bersama? Ya, kalau misalnya kasusnya, karena ada beberapa kasus. Kalau ada kasus yang memang benar-benar harus ambil keputusan pada saat itu juga, jadi memang saya tidak akan tidak akan bicarakan dulu. Contoh misalnya, kalau kasus kan tidak hanya pada siswa kan Bu. Ya, misalnya saya melihat ada janitor atau ada guru saya yang merokok di luar jam kerja, tetapi masih di sekolah dan ada siswa di dekatnya, itu langsung ambil keputusan. Panggil dan sesuaikan dengan aturan yang berlaku. Gitu. Kalau itu tidak bermain-main di situ. Tapi kalau misalnya saya mendapat laporan bahwa oh guru ini begini atau anak ini begini, nah itu kan saya tidak bisa rujukan moral dong jadinya kan. Saya tidak bisa langsung memutuskan, pada saat itu harus cari lagi informasi apakah ya begitu. Baik. Nah setelah ini Bu, tantangan dalam pengambilan keputusan itu kira-kira apa saja? Oh banyak Bu. Tantangan dalam mengambil keputusan itu kadang-kadang kita sebagai manusia dan orang timur ya, kedekatan pribadi, persaudaraan itu kadang-kadang menjadi hal yang membuat kita ragu untuk mengambil keputusan. Atau ketika yang bermasalah adalah anak sesama teman kita guru,
atau anak salah satu saudara dari guru, itu kan dilema, Bu. Ya benar sekali. Di satu sisi kita harus menegakkan aturan yang ada, di satu sisi aduh kok kasihan ya, nanti malu nggak ya teman saya atau anak saya kok mempermalukan saya, bagaimana saya nanti di depan kelas atau di depan orang lain, kan begitu. Itu dilema yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang memang ada anak yang melakukan satu kasus hanya untuk menarik perhatian temannya, dan akhirnya ketika dia berhasil, teman-temannya meniru hal yang sama. Nah itu kan dibilang berat, tidak berat, repot kan. Nah disitulah kita harus bisa memilah-milah di situ. Itu tantangan juga. Khususnya orang Asia gitu ya, itu menjadi tantangan juga. Karena juga kan kita tidak bisa tutup mata. Selalu kadang-kadang kita merasa kita sudah netral nih, tapi selalu ada kata pilih kasih. Itu jadi kayak melihatnya itu pengambilan keputusan itu karena kasihan gitu ya. Nah disitulah kita harus tegas sebagai pimpinan, kita ya harus melepaskan. Mana yang masalah pribadi, mana yang berhubungan dengan pribadi, kita harus lepaskan. Orang sakit hati atau tidak sakit hati secara individu, kita tidak masalah. Yang penting kita harus tetap berpihak kepada siswa. Kalau siswa memang ya namanya siswa, Bu, ya wajar kalau dia melakukan kekeliruan karena dia masih dalam masa pendidikan, ya kan. Jadi kita memang harus berpihak kepada siswa bagaimana supaya semua rekan-rekan guru bisa melihat. Ketika kita melihat kekurangannya, angkat dia di kekurangannya itu, hilangkan kekurangannya itu. Itulah tugas kita, bukan malah mengata-ngatai kekurangan siswa itu. Itu dilemanya kadang-kadang seperti itu. Ketika anak sudah dikatakan wah anak ini nakal, maka dia akan nakal selamanya. Nah itu Jadi ada stigma gitu ya. iya. Nah tadi Ibu sudah menjelaskan prosedurnya juga sudah ada gitu penyelesaiannya. Nah ada enggak Bu yang Ibu percaya selama ini yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan di sekolah ini? Seseorang khusus misalnya itu, atau langsung melibatkan kolaborasi gitu? Saya tidak tipe orang yang percaya pada tim. Tapi biasanya tim itu saya berlakukan sama. Karena nanti kalau misalnya saya percaya pada satu orang, nah itu tadi, ketika yang bermasalah adalah orang yang dekat dengan dia, saya akan menjadi serba salah. Jadi biasanya saya kalau ada kasus kecil-kecil itu kan tidak sampai ke kepala sekolah. Artinya kalau bisa diselesaikan oleh guru piket, diselesaikan oleh wali kelas, yang bisa paling saya hanya dapat sudah ada kasus ini dan sudah diselesaikan, mana bukti penyelesaiannya. Tapi kalau misalnya kasusnya besar, biasanya kita memang langsung kolaborasi. Memang yang agak dititik beratkan itu ke guru BK dan kesiswaan. Dan itu bukan karena kedekatan kepala sekolah ke keduanya, tapi karena memang itu bagian mereka. Komunikasinya ya. Baik Bu. Nah kira-kira Bu, ada enggak dari pengalaman Ibu ini ada yang mau Ibu sampaikan kepada kami, atau pesan lah bagaimana cara pengambilan keputusan itu sehingga tidak keliru? Ya, memang untuk pengambilan keputusan itu jarang sekali orang mengatakan tidak keliru. Karena itu tadi, untuk yang melakukan kesalahan dan dia diberi sanksi, pasti dia merasa keputusan itu keliru untuk dia kan begitu. Tapi kami pernah mengalami memang hal yang lumayan berat di sekolah ini, sampai pada akhirnya kami mengembalikan anak ke orang tua itu. Tapi kasusnya ya kita proses berjalan berbulan-bulan gitu. Contoh misalnya ketika anak ini buat kasus, ya saya katakan tadi kan, kita lihat dulu dia kasus sama satu orang saja atau pada semua gitu. Nah ketika dia kasus pada semua, kita lihat lagi bagaimana dia di kelas gitu. Ternyata memang anak ini di kelas ya, kalau dia memang sedang tidak mood, dia tidur. Kalau guru langsung menegur,
terjadi perdebatan kan yang lain kehabisan waktu, terganggu. Nah ini kita komunikasikan terus dengan orang tua. Kemudian puncaknya anak ini sampai lompat pagar, merokok di luar, pakai seragam. Nah sampai di situ kita juga masih melakukan pembinaan, tidak langsung otomatis ya, tapi kita komunikasi lagi dengan orang tua. Pada akhirnya ketika anak ini rasanya kok, yang kami simpulkan mungkin dia tidak, apakah memang dia yang mau di sekolah ini atau dia memang mau tunjukkan ke ayahnya aku nggak mau di sini atau bagaimana. Kami panggil, ternyata orang tuanya bilang dia yang mau di sini, dia yang mau di sini. Tetapi memang kemauan belajarnya sudah tidak ada, kemudian komunikasi dengan teman-temannya juga sudah kurang kondusif, sampai teman-temannya kita lakukan pendekatan, berbahagia Bu kami kalau dia tidak ada di kelas. Nah, kita sudah berbahaya Bu, sehingga kita panggillah orang tuanya. Nah, orang tuanya bisa terima, malah orang tuanya bilang, saya berterima kasih untuk sekolah ini karena saya pikir 6 bulan yang lalu anak saya ini sudah dikeluarkan dari sekolah ini. Ternyata dilakukan pembinaan, sekarang baru anak saya dikembalikan ke saya. Nah, intinya di sini Bu, memang bagaimana supaya keputusan itu dianggap tidak keliru atau dirasakan tidak keliru, kita memang harus berkomunikasi, berkolaborasi, tidak hanya internal kita, tetapi juga dengan orang tua kalau untuk siswa, sehingga tidak ada yang terkejut dan tidak kaget, dan dia memang bisa menerima karena dari awal kita sudah komunikasi secara tertulis, secara lisan, baik melalui pesan-pesan WhatsApp, telepon, semuanya kita lakukan. Dari pembicaraan kita ini saya bisa menyimpulkan bahwa suatu keputusan itu pasti ada yang merasa tidak nyaman ketika itu diambil gitu. Terus kemudian yang perlu diperhatikan itu yang saya tangkap tadi adalah berpihak pada murid gitu ya, dipertanggungjawabkan ya tadi ya. Terus yang satu lagi menurut saya itu berarti harus memperhatikan juga nilai-nilai, karena tadi kan ada kasihan juga, harus melihat peraturan gitu. Saya simpulkan dari tadi ya, dari apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih Bu untuk wawancara hari ini. Semoga kita tetap bisa mengambil keputusan yang walaupun keputusan itu tidak bisa menyenangkan hati semua. Jadi memang keputusan itu kadang-kadang memang saya juga sering Ibu terlalu memanjakan siswa, tapi memang pendidikan sekarang kan gitu, semuanya harus berpihak pada murid, nggak bisa ya, gurunya lah yang harus sadar bahwa kita pendidik bukan hanya pengajar. Terima kasih Bu untuk waktunya. Terima kasih, semoga sukses. Thank you.